Pengenalan rahasia hakiki tentang kodrat Allah yang jarang terungkap dimanapun kita melaksanakan pemahaman kajian tauhid ma'rifatullah. Tapi yang satu ini yang akan saya sampaikan, termasuk jarang yang mengkalamkan kaji ini untuk kepentingan ilmu. Kalau hanya kepentingan umat, insya Allah mungkin kaji itu sudah banyak yang paham. Tapi kepentingan ilmu kepada Allah dengan mewujudkan tingkat-tingkat rahasianya bagi diri kita, ini perlu pemahaman ketuhanan yang lebih kuat. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan saripati dari segala sifat zat dan nurnya Allah yang wujud bagi diri kita. Kalau pengenalan nur zat batin dalam hakikat itu sudah biasa. Pengenalan sifat sir wujud batin dengan kodrat wujud maujud itu sudah biasa. Tapi pengenalan terhadap hakiki ketuhanan, yaitu kodratku semata, di dalam hal ini itu belum dikatakan biasa. Mungkin akan menjadi luar biasa. Kenapa saya katakan di luar biasa? Peleburan sifat-sifat wujud Allah, maujud Allah dalam 4 kodrat sebagai titik sempurna, dasar kesempurnaan kajian ketuhanan. Ada 4 perkara yang akan dilebur menjadi suatu wujud saripati sir dari seluruh sifat zat batin nur yang pernah kita kenal. Apa itu? Yaitu dikatakan dengan kulimah Allah. Kulimah Allah, mungkin bahasa ini pernah didengar. Ada yang dikatakan kodratnya disebut kulimah. Kulimah itu adalah saripati dari seluruh sifat dan zat-zatnya Allah yang berupa sebuah kodrat, yang mana kodrat ini adalah kodrat kekal, dikatakan kodratul fil haq atau kodrat yang kekal, hayyun til baqo. Jadi mengenal kodrat kekal ini adalah kodrat wujud semata. Apa yang dikatakan kulimah? Kulimah adalah saripati dari nur, zat, batin, dan sir. Ini saripati yang menjadi sebuah wujud. Sehingga derajat ketuhanan, derajat kodrat pada diri kita, kalau sudah setingkat derajat kulimah, ini sudah mencakup hayat ilmu yang sebenarnya, hidup ilmu yang sebenarnya. Apa yang dikatakan kulimah? Kulimah ini adalah sebuah wujud kodrat, yang mana kulimah adalah sambung rasa, sambung hayat, sambung kodrat kepada wujud tunggalnya. Perwujudan nur ilahiyah yang disebut dengan kulimah tadi, seperti kita contohkan Al-Quran. Al-Quran ini orang kenal kalimah, belum tentu orang itu kenal kulimahnya. Nah, kalau kulimahnya wujud saripati rahasia yang berupa kodrat, yang wujud dimanapun ada maujud. Ada kalimah ini menjadi kulimah, ada alam pakai kulimah, ada diri berkulimah, ada sifat berkulimah. Kulimah ini adalah kodrat saripati rahasia. Kita perlihatkan. Seperti kita melihat kulimah Allah. Ada kata yang menyebutkan kulimah la ilaha illallah. Bahkan seluruh para wali dan seluruh para ulama yang hakikat kepada Allah selalu menyatakan aku duduk dalam kulimah la ilaha illallah. Dan ada kata yang mengatakan aku duduk dalam kulimah Allahu Akbar. Ada kalimah yang mengatakan aku duduk dalam kulimah hu Allah. Nah, sandaran-sandaran ilmu
wujud dari ilmu itu dinamakan kulimah. Kalau nanti kulimah ini yang bagian dari banyaknya kulimah, saripati-saripati dari seluruh sifat nur zat dan batinnya Allah, dinamakan suatu wujud hayat kodratnya ilmu, disebut dengan kulimah. Kulimah tingkat kesaktian, kulimah ini tingkat kemustajaban, kulimah ini adalah aras yang paling kuat, yang bisa menahan dan bisa memberikan kemampuan. Hadirin para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kulimah tidak akan halal seseorang bermakom pada ilmu tanpa dia wujudkan kulimah pada dirinya. Tidak akan pernah Allah ridhoi sebuah hayatnya diperjalankan yang tidak diliputi oleh kulimahnya. Tidak akan jadi sebuah makrifat ditujukan kemananya kalau dia tidak bersandar pada kulimahku, kata Allah. Dan tidak akan pernah ada kejadian tanpa ada kulimahku yang menjadikan. Ini kulimah adalah sandaran nur ilahiyah yang paling tinggi, sandaran nur ilahiyah yang paling mustajab, yang paling kodrat, yang paling hayat. Apa 4 sifat yang lebur jadi kulimah? Pertama dinamakan wujud, ada. Ada di sini dihayatkan oleh kulimah. Kita akan lihat nanti wujudnya. Yang kedua, sir. Setiap rasa, rahasia dilindungi oleh kulimahnya Allah. Itu ada wujudnya. Yang ketiga, ada batin. Batin segala yang rahasia, dia akan berkodrat kepada kulimah. Dan yang keempat, ada kodrat. Kodrat apapun itu, baik zahir maupun batin, dia harus di dalam kulimah itu tersebut. Dengan ini kita ingin tahu saripati dari saripatinya ilmu, wujud dari sebuah ilmu itu disebut dengan hakiki, yaitu berwujud kulimah. Beberapa tingkat kulimah akan kita bicarakan. Jadi kalau semua amalan boleh kita katakan, aku wujud dalam kulimah la ilaha illallah. Aku duduk dalam kulimah la ilaha illallah. Dan aku hayat di dalam kulimah hu Allah, boleh. Karena itu adalah nyata menuju sebuah arasnya Allah atau kekuatannya Allah. Kita lihat di dalam mengkalamkan suatu kodrat, 4 pecah menjadi kodrat. Wujud, kita lihat ada, menandakan ada, kita melihat wujudnya. Sir, menandakan rahasia itu ada. Kulimah sandaran pandangan wujud. Batin, menandakan batin itu bisa dilihat, hanya kulimah tempat dia berlindung. Kodrat, menandakan kodrat itu nyata, maka kulimah itulah yang memperlihatkan. Inilah pentingnya seluruh kalam-kalam ma'rifat yang dilakukan oleh para ulama, para aribillah, para al-aulia, dan para umat pencinta wujud-wujudnya Tuhan, maka dia wajib duduk dalam kulimah Allah, kulimah la ilaha illallah. Tetapi tingkatan kodrat yang akan dilindungi oleh kulimah adalah kodratku semata. Kalau ini belum lebur kepada tingkat maujudullah, maka kulimah ini belum bisa disandarkan menjadi sandaran dari segala
ibadah amalan. Segala amalan harus di dalam wujud kulimah la ilaha illallah. Kita percontohkan kepada kodrat, yaitu kodratullah. Wujud ada bersifat kepada sebuah maujud. La ilaha illallah, liputan daripada kulit. Kulit akan menyatakan keberadaan kulimah dengan adanya kulimatul am, yaitu kulimah sandaran alam dengan la ilaha illallah. Wujud kulimah ini adalah wujud daripada perwujudan yang ada di dalam kulit, daging, urat dan tulang. Kalau boleh kita perlihatkan dalam suatu perumpamaan, tetapi dia sedikit jatuh kepada alam, melindungi langit tidak jatuh dan bumi tidak tenggelam, maka ditarik oleh kulimah di dalam jaminan langit tidak runtuh dan bumi tidak rubuh. Ini menandakan adanya saripati sir Allah dinamakan kulimah yang berdiri di antara langit dan bumi. Ini ditahan oleh kulimahnya Allah. Nah, kalau kita ingin melihat wujudnya, layaknya seperti kita melihat sebuah pelangi yang ada di atas langit. Dikatakan dia di atas langit, di panas hari kalau kita menyemburkan air di pada wujud di depan kita, maka dia akan melahirkan wujud kulimah yang berdiri nyata ada di antara langit dan bumi, bukan di atas langit tetapi di antara keduanya. Coba kalau kita panas hari, kita ambil air, kita tiupkan, kita semburin, dia akan berupa kulimah. Ini menandakan kulimah itu ada di antara langit dan bumi yang untuk tingkat alam. Begitu juga kalau kita lihat ke tingkat diri, ke tingkat jasad. Di diri kita ini, kalau dilihat warna-warni di kulit kita, ada di dalam kulit itu sendiri. Dan lihatlah aneka ragam kulimah itu berkeliaran, bertawadu di depan dan di belakang kulit kita, menandakan wujud dari jasad kita menimbulkan warna-warni yang timbul dari saripati, dan dia adalah suatu kekuatan batin bagi Allah yang maujud pada alam. Itu dinamakan kulimah. Kulimah tingkatan la ilaha illallah. Dan apa kulimah tingkatan seperti Allahu Allah. Nah, kulimah sirullah ini ada pada posisi batin dan rahasia dalam diri. Nah, seperti kita umpamanya mengalami suatu pusing, tiba bantuan kulimah itu putih-putih. Nah, ini menandakan saripati dari rohani kita, yaitu sebuah aras yang selalu berputar menjaga kekuatan daripada sir batin dan rohani kita dan tingkatan-tingkatan lainnya. Jadi kulimah ini memang kajian para wali, tetapi berhak semua umat untuk beribadah kepada Allah dengan melalui ilmu dan mendirikan diri kulimah, mendirikan kulimah Allah, kulimahnya la ilaha illallah. Ini adalah salah satu wujud. Seperti kita melihat jasad, jasad ini saripatinya dari kulimah diri dan alam. Dikatakan Allahu alam, saripatinya adalah kulimah. Kulimah adalah hayat yang ada di dalam sir itu, di dalam hayat itu sendiri. Termasuk kekuatan kita bersuara, melihat dan berkata, itu semuanya dalam lamunan kulimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin berkodrat seperti wujud, bertuhnya aja kepada kulit. La ilaha illallah akan kulitku, itu sudah menyatakan ada kulimah di dalamnya. Ilaha, yaitu berkodrat pada sir. Ilaha, wujud daripada rahasia. Kodratnya adalah daging dalam lamunan kulimah. Ilah, di sini ada kodrat batin. Nah, ini kodrat wujudnya adalah urat atau gerak atau gerik atau hayat.
tajalinya adalah pandang. Itu yang dikatakan urat. Dan tulang kalam tasbih yang dikatakan kodrat. Itulah tasbih yang selalu di dalam kalimah la ilaha illallah. Diliputi wallahu dalam satu batang tubuh. Hu itu adalah sirnya Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Ini adalah wujud yang paling penting menjadi pokok amalan dimanapun kita berada. Semua di dalam saripati wujudnya Tuhan, saripati kodrat, saripati sir, dan saripati batin. Ini yang menjadi aura bagi diri, ini yang menjadi aura bagi jasad, ini yang menjadi hayat bagi rohani kita. Inilah aras dan kekuatan. Maka tidak bercerai-berai antara kulit, daging, urat dan tulang, karena diikat oleh zat kulimahnya la ilaha illallah, yang mana derajatnya tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, tidak panas oleh matahari. Dan inilah kodratnya, sehingga menembus tubuh, menembus kulimah, itu tidak mungkin bisa mengguncang ketuhanan dalam diri. Ini yang dikatakan sifat kulimah la ilaha illallah, himpunan dari segala diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat titik-titik kulimah tadi, tentu kita harus belajar kepada pemahaman peleburan-peleburan kodrat sir, kodrat rohani, dan kodrat batin zat dan nur, supaya kita paham bahwasanya semua kodrat itu adalah kalimah yang memiliki kulimah, yaitu kalimah yang memiliki kulimah. Inilah saripati ketuhanan, saripati sifat, saripati seluruh zatnya Allah, yaitu hayat dari seluruh kodrat itu disebut dengan kulimah. Kulimah adalah bersifat alam, bersifat makom. Kodratnya adalah aras, yaitu berupa kekuatan. Itulah kerahasiaan Allah. Dengan demikian kita sudah bisa menempatkan keberadaan kulimah sebagai wujud hayatnya ilmu. Jadi kalau kita mengatakan kodrat iradat ilmu, tubuh hayat, artinya itulah kulimah yang menuju hayat nyata, sir zohiru. Inilah yang bersifat kulimah. Kulimah tidak binasa oleh apapun. Kulimah tidak akan pernah bersifat binasa, karena dia adalah saripati dari seluruh wujud zat sifat nur batin. Inilah yang perlu menjadi pokok amalan, pokok pandangan dan rasa. Duduk di dalam kulimah la ilaha illallah, melihatlah insan betapa wujudnya kulimah ini sangat nyata. Saripati Al-Quran adalah tubuh, daripada saripati tubuh adalah kulimah. Saripati ayat adalah jasad, saripati jasad adalah kulimah. Kulimah adalah kodrat wujud aras dari Allah, yaitu la ilaha